Untuk memahami titik kelemahan lawan, kita tidak hanya berbicara tentang kekurangan fisik atau mental yang terlihat dengan kasat mata. Kelemahan seseorang, baik dalam konteks hubungan pribadi, profesional, atau bahkan dalam sebuah kompetisi, seringkali lebih dalam dan lebih halus daripada yang kita bayangkan. Mungkin, mereka bukan hanya terbuka terhadap kecemasan atau ketakutan tertentu, tetapi lebih kepada pola-pola perilaku yang mereka bangun sepanjang waktu tanpa mereka sadari. Seringkali, titik kelemahan yang paling efektif untuk dikenali adalah bagian dari ketidaksadaran mereka sendiri. Pada dasarnya, setiap individu adalah perpaduan antara pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, dan cara mereka merespons dunia di sekitar mereka. Inilah yang memengaruhi bagaimana mereka bertindak dan merespons sebuah situasi. Mengidentifikasi titik kelemahan lawan berarti menelisik lapisan-lapisan tersebut, menggali lebih dalam untuk menemukan celah yang mungkin mereka sendiri tidak menyadarinya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memahami pola-pola emosional yang mereka tunjukkan. Emosi adalah bagian yang sangat berpengaruh dalam tindakan seseorang. Ketika seseorang menunjukkan ketegangan atau kecemasan dalam situasi tertentu, misalnya, itu bisa jadi pertanda bahwa ada ketakutan yang belum terselesaikan dalam diri mereka. Ketakutan ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Biasanya, individu dengan kecemasan atau ketakutan yang mendalam akan bereaksi secara berlebihan dalam situasi yang mengingatkan mereka pada hal tersebut. Mungkin mereka berusaha untuk tetap tenang di luar, tetapi perilaku mereka akan memberi petunjuk yang sangat jelas bagi orang yang bisa mengamati dengan seksama. Namun, titik kelemahan lawan bukan hanya terlihat pada reaksi emosional mereka. Terkadang, kelemahan terletak pada kebiasaan atau pola pikir yang tertanam dalam diri mereka. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam pola tertentu. Meski nyaman, hal itu membatasi mereka dalam jangka panjang. Pola-pola ini bisa terkait dengan cara mereka mengelola waktu, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan mengambil keputusan. Seringkali, orang yang terjebak dalam pola yang terbatas ini akan berusaha keras untuk menghindari perubahan, karena perubahan berarti ketidakpastian. Disinilah kita bisa mulai melihat kelemahan tersebut, dalam ketidakmampuan atau bahkan ketakutan untuk keluar dari zona nyaman. Sebagai contoh, seseorang yang selalu berusaha menghindari konflik cenderung terlihat sangat ramah dan mudah diajak bicara, tetapi ini juga bisa menjadi titik kelemahan. Orang tersebut mungkin lebih rentan terhadap manipulasi atau menjadi pihak yang selalu menyerah untuk menghindari ketegangan. Demikian pula, mereka yang terlalu percaya diri atau merasa selalu benar cenderung mengabaikan informasi atau saran yang bisa merugikan mereka. Ketika seseorang percaya bahwa mereka sudah menguasai segala hal, mereka akan lebih sulit untuk menerima kritik atau saran yang bisa mengubah pandangan mereka. Namun, kelemahan yang paling mendalam seringkali berakar pada ketidakpastian internal. Banyak individu berusaha menutupi rasa tidak aman atau ketidakpastian mereka dengan menampilkan diri mereka seolah-olah mereka menguasai segala hal. Mereka menutupi kelemahan mereka dengan penampilan atau perilaku tertentu yang dibuat-buat. Di sini, titik kelemahannya bukanlah hal yang terlihat jelas di permukaan, melainkan rasa takut atau kecemasan yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Orang-orang seperti ini mungkin sangat percaya diri di luar, tetapi di dalam, mereka bisa sangat cemas tentang penilaian orang lain atau kemungkinan gagal. Jika kita bisa mengidentifikasi ketidakpastian ini, kita bisa menemukan celah di mana kita dapat bergerak. Namun, kelemahan seseorang juga bisa muncul dari cara mereka berkomunikasi. Komunikasi adalah cermin dari bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Cara seseorang berbicara, terutama tentang dirinya sendiri, bisa memberikan banyak informasi tentang bagaimana mereka mengatasi stres atau tantangan. Orang yang bicara dengan cara yang selalu memvalidasi dirinya sendiri, mungkin menunjukkan rasa tidak aman yang mendalam. Mereka merasa perlu meyakinkan orang lain bahwa mereka memiliki kendali atas segalanya, padahal dalam kenyataannya mereka hanya berusaha menutupi ketidakpastian internal. Sebaliknya, orang yang terlalu tertutup dan jarang berbicara tentang diri mereka mungkin memiliki rasa takut akan penolakan atau tidak cukup percaya diri untuk membuka diri. Ada pula orang yang menunjukkan kelemahan mereka melalui pola perilaku tertentu yang berulang-ulang. Misalnya, orang yang terus-menerus membanggakan keberhasilannya atau selalu berbicara tentang bagaimana mereka mengatasi segala masalah mungkin sedang berusaha menutupi rasa tidak aman. Sementara itu, orang yang selalu meminta persetujuan orang lain atau merasa cemas jika tidak mendapat pengakuan mungkin sedang mencari validasi diri untuk mengatasi perasaan kurang dihargai. Perilaku semacam ini seringkali menjadi sinyal bahwa seseorang tidak merasa cukup kuat tanpa pengakuan eksternal.
Kelemahan ini bisa dimanfaatkan dengan memberi mereka ruang untuk dihargai atau memberi mereka tantangan yang dapat menggoyahkan rasa percaya diri mereka. Ada juga cara yang lebih halus untuk melihat titik kelemahan lawan, yaitu melalui perhatian terhadap hal-hal yang mereka hindari. Misalnya, dalam sebuah diskusi atau debat, seseorang yang menghindari topik tertentu atau menjauhkan diri dari pertanyaan yang sulit biasanya sedang menghindari sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman. Ketika mereka menghindari pertanyaan atau isu tertentu, itu bisa menunjukkan bahwa mereka merasa tidak cukup yakin dengan pengetahuan atau kemampuan mereka di bidang tersebut. Hal ini bisa menjadi titik kelemahan yang bisa kita eksploitasi dengan cara menggali lebih dalam pada area yang mereka hindari. Namun, untuk benar-benar melihat titik kelemahan seseorang, kita perlu melangkah lebih jauh dan memperhatikan nuansa kecil yang mungkin terlewatkan orang lain. Kelemahan seseorang tidak selalu terletak pada hal-hal besar atau nyata, tetapi seringkali ditemukan dalam kebiasaan kecil, ketidaksadaran diri, atau bahkan dalam cara mereka merespons tekanan. Memahami ini memerlukan keterampilan observasi yang tajam dan kemampuan untuk berpikir secara strategis. Dengan memperhatikan bagaimana mereka bertindak dalam berbagai situasi, baik yang nyaman maupun yang penuh tekanan,